sebagai anggota Polri siap ditempatkan dimanapun. Di operasi tempur sekali. Tahun 98 saya sempat penugasan hampir 10 bulan di daerah operasi Timur Timur. Dan itu saya jalani. Dan itu memang cukup menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Asep dan teman-teman panitia Binar dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK4. Selamat datang dan terima kasih kepada Dr. Asep yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber bincang inspirasi alumni atau Binar pada tema Exploring Doctor's Careers, Make Your Choice. Dengan sangat antusias, perkenalkan saya Nasya Zaidah Rohmah, mahasiswa pendidikan dokter FO4 Angkatan 2021, sebagai perwakilan Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi moderator pada acara Bincang Inspirasi Alumni atau Binar kali ini. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit nih dok terkait Binar yang merupakan proker bulanan hubungan alumni Himakat, di mana kami akan mewawancarai dokter alumni FK4 untuk berbagi pengalaman, insight, maupun motivasi. Nah, pada kepengurusan tahun ini, tema besarnya itu adalah Exploring Doctor's Careers, Make Your Choice. Karena saat kami melakukan survei kepada seluruh KMA FK4, ternyata masih banyak nih mahasiswa yang ingin tahu lebih luas tentang prospek kerja di Fakultas Kedokteran. Nah, setelah berbagai pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk menjadikan Dr. Asep sebagai pembicara pada Bincang Inspirasi Alumni kali ini. Oleh karena itu, pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada dokter merupakan keingintahuan teman-teman KMA FK4 tentang bagaimana sih menjadi seorang dokter polisi, begitu dok. Nah, mungkin sebelum menjawab pertanyaan, saya pribadi dan mungkin teman-teman yang menonton video ini tuh ingin lebih mengenal dokter nih, dari mulai nama lengkap, alumni angkatan berapa, dan kesibukan saat ini. Jadi mungkin saya akan mengenalkan Dr. Asep secara singkat ya. Jadi Dr. Asep Hendra Diana atau yang akrab disapa Dr. Asep ini tuh merupakan alumni FK4 angkatan 1988, dan Dr. Asep ini tuh seorang perwira tinggi Polri yang mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri. Nah, keren banget kan teman-teman Dr. Asep ini. Nah, mungkin sekarang saya akan masuk ke pertanyaan pertama nih dok. Apakah dari dokter sudah siap dok? Boleh, siap. Terima kasih atas diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam forum yang insya Allah memberikan berkah dan barokah untuk kita. Makasih Mbak Neng Naswa, siap. Amin. Makasih dok. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu, kan dari sekian banyak karir yang bisa dipilih selama menjadi dokter nih dok, apa sih yang motivasi dokter sehingga memilih untuk jadi dokter polisi begitu? Oke, mungkin biar sampaikan tadi kan, tak kenal maka tak sayang. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Asep Hendra Diana. Saya dulu lahir di Cianjur, terus masuk ke FK Unpad tahun 88. Terus alhamdulillah diberi dalam perjalanannya saya diberikan kesempatan untuk bisa menikmati dalam hal ini dengan sekali lagi dengan upaya selama masuk masa pendidikan di FK, terus alhamdulillah diberi kepercayaan dan diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan masuk kepolisian. Saya pangkat sekarang Inspektur Jenderal Polisi, ngambil anestesi di Unpad, konsultan IC di Unpad, terus saya jadi Kapus Dokes sejak Mei 2022, ini terlalu lama. Seperti itu. Mungkin yang lain sambil jalan kita akan diterangkan ya. Tapi kesempatan yang diberikan dalam silaturahmi ini betul-betul saya apresiasi, dan ini bisa membangun tadi minimal memberikan masukan, motivasi kepada adik-adik saya nih di FK Unpad yang saya cintai dan saya banggakan. So, lanjut. Terus berikutnya Mbak Neng Naswa ya. Jadi kenapa tadi apa yang memotivasi saya? Kenapa memilih menjadi dokter polisi? Jadi memang untuk menjadi polisi sudah cita-cita saya sejak kecil. Kalau saya ditanya, nanti Asep mau jadi apa? Saya pengen jadi dokter. Terus mau jadi apa lagi? Saya pengen jadi polisi. Nah, alhamdulillah keduanya itu sudah saya bisa raih. Saya jadi dokter dan sekaligus sebagai dokter polisi. Keinginannya apa ya? Jelas ingin mengabdikan diri ya, baik itu untuk kepolisian, juga untuk jelas nanti bisa melayani masyarakat
bangsa dan negara ini, seperti itu. Memang kita harus bicara ideal, dan dengan idealisme inilah kita akhirnya membentuk diri kita untuk memotivasi kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan sekarang ini dalam puncak pengabdian saya di kepolisian, khususnya di kedokteran kepolisian sebagai Kapus Dokes Polri. Demikian mungkin, siap. Mungkin saya simpulin sebenarnya polisi itu tuh cita-cita dokter dari kecil ya dok. Dan dokter juga terus juga sebenarnya tuh ingin mengabdikan diri untuk kepolisian, masyarakat, bangsa dan negara juga gitu ya dok. Betul, ya siap. Nah mungkin untuk pertanyaan yang kedua, Ya. Bagaimana sih dok proses yang harus dilalui jika ingin menjadi seorang dokter polisi, mungkin dari pembelajaran ataupun materi ataupun kegiatan-kegiatannya? Ya. Jadi gini adik-adik ya, jadi proses menjadi polisi ini ada berbagai jalan. Kan kalau kita kan udah jadi mahasiswa kedokteran, ada juga yang sudah menjadi dokter. Nah, memang di perekrutan sebelumnya, seorang mahasiswa kedokteran, seorang koasistensi, ya mungkin sudah sarjana kedokteran bisa menjadi polisi. Waktu itu saya jalani seperti itu. Tapi ternyata dalam era-era berikutnya untuk proses menjadi seorang polisi itu harus menjadi dokter dulu. Tapi nggak usah khawatir dan nggak usah ragu-ragu. Adik-adik kalau memang berminat menjadi polisi, menjadi dokter polisi, bisa. Memang ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama, yang jelas harus memenuhi persyaratan yang dibutuhkan sesuai kriteria yang diajukan oleh Polri. Pertama, sebagai warga negara Indonesia. Kita kan jelas menjadi warga negara Indonesia. Terus setelah berikutnya telah lulus menjadi dokter. Dan kita akan membuat regulasi, yang penting lulus menjadi dokter. Nah, sebaiknya juga tadi dengan nilai ya IPK yang mencukupi lah ya. Yang lain nanti saya juga berharap regulasi IPK ini tidak menjadi beban atau menjadi kesulitan rekan adik-adik kita menjadi dokter polisi, nggak bisa. Dan berikutnya juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah di Indonesia. Dan pada saat mendaftar juga sesuai dengan regulasi yang diajukan. Yang kedua, yang berikutnya, setelah itu sesuai, jelas harus kita mendaftarkan diri. Jadi kalau rekan adik-adik ini tidak mendaftar diri sebagai calon dokter polisi, ya sulit. Jadi harus membawa persyaratan yang telah ditentukan dan mendaftar biasanya ke Bidokes Polda masing-masing atau ke Polda di mana rekan-rekan berada. Nah, setelah itu baru kita akan diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi oleh Polri. Dari mulai tes administrasi, berikutnya juga nanti tes kesehatan. Kadang-kadang kita target di tes kesehatan seperti apa. Mungkin awal-awal ya biasa kita dokter suka meriksakan pasien ya. Nah, saat itu rekan-rekan harus rela diperiksa oleh rekan-rekan dokter yang lain. Jelas kalau dokter laki-laki akan diperiksa oleh dokter laki-laki lagi yang sama. Ya, jadi tidak akan bertukar. Tes kesehatan diikutin, berikutnya juga ada tes psikologi, dan sebetulnya kan kita udah biasa ya begitu. Ada tes jasmani. Nah, ini untuk tes jasmani. Adik-adik harus sejak awal mempersiapkan hal tersebut, artinya latihan fisik, olahraga, dan yang lain. Karena kan tanpa itu kita sulit. Berikutnya tes bahasa juga ada beberapa sih ya. Harus kemampuan bahasa Inggris. Kita percaya rekan-rekan dokter pasti mampu. Ada beberapa tes akademik berhubungan dengan polisi tugas umum secara umum. Ada tes kepribadian, ada tes antropometri, postur kita dilihat, dan juga nanti ada kesiapan kita, sikap tampang, cara penghormatan yang. Nah, berikutnya setelah nanti dinyatakan lulus seleksi, barulah menjadi dokter polisi, dan setelah diterima harus mengikuti pendidikan dasar menjadi seorang perwira polisi. Dan tempat yang selama ini sudah dilaksanakan sebelumnya kan ada di beberapa lembaga pendidikan, sekarang itu sudah ada di Akpol. Nanti adik-adik akan mendapatkan pendidikan dasar kepolisian di Akademi Kepolisian di Semarang. Pendidikan antara 4 sampai dengan 5 bulan. Ada yang dulu sebenarnya 7 bulan, tapi tergantung situasional. Dan setelah itu baru dilatih menjadi seorang perwira Polri.
dokter Polri yang biasa dilantik oleh Bapak Presiden. Dan terakhir, setelah itu selesai, rekan adik-adik harus siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia, di mana di sana ada Bidokes Polda masing-masing dan Rumah Sakit Bayangkara. Kita memiliki mungkin sekarang 34 Bidokes di 30 provinsi. Berikutnya, nanti ada 56 rumah sakit. Berikutnya, apalagi ya? Itu ada beberapa. Kita memiliki 560 FKTP Polri yang akan menjadi tempat pengabdian kita saat nanti kita menjadi seperti itu. Mungkin proses itu harus dilalui oleh adik-adik kita. Bagaimana berikutnya? Tertarik? Masih tertarik? Adik-adik? Mungkin Mbak Neng Naswa sendiri bagaimana? Kalau saya sih mungkin belum ya dok, mungkin join nih, pengen jadi dokter polisi nih. Nah, pokoknya adik-adik yang pengen jadi dokter polisi, saya akan membuka selebar-lebarnya kesempatan tersebut. Dan mungkin juga nanti ada kesempatan saya mungkin ada waktu datang ke FK Unpad, memberikan masukan, beberapa rekan-rekan alumni dari kedokteran dari dokter Polri ini, alumni dari Unpad bisa saya datangkan, bisa saatnya nanti bisa kita atur. Siap. Bagaimana? Oke, mungkin pertama-tama tuh kita harus ini ya dok, kayak harus memenuhi persyaratan yang diajuin Polri. Ya, Terus juga betul. harus ikut seleksi, ada seleksi kesehatan, berkas, jasmani, bahasa akademik, dan lain-lain. Terus juga setelah lulus seleksi, kita harus ikut pendidikan dasar juga, lalu baru dilantik jadi perwira. Kemudian harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia, begitu ya dok ya? Tepat, betul Neng Naswa, betul. Itu yang harus dijalani. Jadi jangan sampai kita terkaget-kaget kan, pengen jadi polisi, simsalabim, nah itu nggak bisa. Jadi oke, makasih dok. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Jadi bagaimana sih dok gambaran sehari-hari saat dokter menjalankan tugas sebagai dokter polisi? Ya, sebetulnya untuk gambaran sehari-hari sebagai dokter polisi jelas bagi saya sendiri ya, menjalani sebagai dokter kepolisian itu jelas sangat menyenangkan. Artinya kita sebagai dokter, tapi kita juga diberikan pakaian dan baju dan pangkat di kepolisian. Itu bagi saya mungkin nanti rekan-rekan adik-adik juga harusnya bangga karena ini penuh tantangan. Berikutnya saat bertugas kita juga bisa melaksanakan profesi kedokteran sama dengan rekan-rekan yang lain, baik dari TNI, dari Kementerian Kesehatan, mungkin juga rekan-rekan yang pelayannya di pelayanan kesehatan atau pasien umumnya. Kita akan melayani anggota Polri, keluarga, dan juga masyarakat. Dan memang dokter polisi ini harus mampu di samping sebagai dokter, tapi juga mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Polri. Kita harus memiliki tadi ya pengetahuan terkait ruang lingkup Polri, hukum-hukum di kepolisian di Indonesia. Karena masyarakat tahunya apa? Bapak kan dokter berbaju polisi, jadi kita otomatis dua di samping dokter jadi juga sebagai anggota polisi. Kita harus bisa mengayomi, tugas melindungi, melayani masyarakat. Jadi itulah hal yang selama ini menarik bagi saya secara pribadi, dan juga nanti insya Allah adik-adik yang menjalani nanti ke depan pun memiliki peran dan fungsi yang sama dan lebih baik insya Allah. Oke, mungkin saya simpulkan, jadi sebagai dokter polisi itu menyenangkan ya dok. Selain kita jadi dokter, kita juga bisa jadi polisi, terus juga bisa mengemban amanah menjadi perwira Polri juga gitu. Ya. Terus selain itu juga sangat penuh tantangan gitu ya dok ya. Betul, Neng Naswa, kita penuh tantangan. Tiap hari adalah tantangan yang harus kita hadapi. Tiap kesempatan, penugasan dimanapun, ada tantangan harus kita kerjakan. Siap. Oke, benar dok, saya setuju banget dok. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Seperti apa sih dok prospek kerja dari seorang dokter polisi ini? Apakah dokter polisi ini tuh hanya bekerja di rumah sakit kepolisian atau nanti akan ditempatkan di kantor-kantor gitu mungkin dok? Ya. Jadi kita begitu menjadi dokter terus menjadi seorang
dokter di kepolisian, rasanya prospek kesempatan kerjanya malah makin tambah luas. Kita, ya saya mungkin selama ini tahunya mungkin di ruang lingkup Polri aja, atau enggak. Justru menjadi dokter polisi itu tantangan tugasnya makin luas dan makin penuh tantangan. Jadi saya di samping memberikan pelayanan di Rumah Sakit Bayangkara yang memang kita tempat tugas kita, saya pun masih bisa megang beberapa rumah sakit swasta. Jadi di beberapa rumah sakit swasta masih bisa kerja, dalam banyak kesempatan juga kita masih bisa berinteraksi dengan rekan-rekan dari baik itu dari TNI, mungkin dari rumah sakit lain, juga bisa berkiprah dalam berbagai organisasi. Saya sekarang sebagai dokter Polri masih aktif di organisasi kayak Perhimpunan Dokter Anestesi, Perhimpunan Dokter Konsultan ICU, masih saya pegang. Dan itu tantangan yang makin menarik yang bisa kita jalani. Malah dalam banyak kesempatan sebagai dokter polisi, kita juga banyak mengemban tugas untuk identifikasi misalnya ya. Dalam operasi-operasi DPI, disaster kejadian disaster victim identifikasi, investigasi, kita masih dilibatkan. Tapi kita juga sebagai dokter polisi juga banyak kesempatan untuk pelayanan di bakti sosial, kesehatan lapangan, operasi tempur. Dalam kesempatan saya pernah kita sebagai anggota Polri siap ditempatkan dimanapun, di operasi tempur sekali. Tahun 98 saya sempat penugasan hampir 10 bulan di daerah operasi Timur Timur. Dan itu saya jalani. Dan itu memang cukup menarik. Mungkin ada beberapa rekan alumni dari FK Unpad pun yang akhirnya penempatan dinas, ada yang penempatan ke daerah misalnya operasi dulu kan di beberapa tempat ya. Ada yang ke luar negeri pun ada. Dan itu tantangan kita untuk bisa kita ambil. Ada juga dokter polisi penempatannya di luar struktur Polri juga ada, seperti di Badan Narkotika Nasional. Ada juga ditempatkan di beberapa kementerian lain juga ada. Dan tantangan lain juga tidak sedikit anggota dokter Polri pun kerja di pasukan tempur, misalnya di Brimob. Di Korbrimob itu kop kebanggaan Polri, dan ini ada baik itu ada di pusat maupun di keluarga. Dan rekan-rekan nggak usah khawatir. Dan itu bisa kita jalani dengan baik. Dan dalam banyak kesempatan saya pun alhamdulillah dulu pernah tahun 2000 ya, saya sebelumnya sempat masuk di tim dokter kepresidenan waktu eranya Pak SBY, Pak Budiono hampir 1 tahun. Dilanjutkan saya masuk dokter pribadi wakil presiden tahun 2014 sampai dengan 2019 saat Pak Presidennya Pak Jokowi dan Bapak Wapresnya Pak Yusuf Kala. Dan itu tantangan kita dalam rangka memberikan pelayanan pada pelayanan kesehatan pada VVIP, khususnya Presiden dan Wakil Presiden dan juga keluarga. Cukup menarik. Ya, rekan-rekan, adik-adik saya ini nggak usah khawatir, nggak usah ragu-ragu untuk mau dan menyukai profesi dokter Polri ini dengan baik. Ya. Oke, makasih dok. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi dokter polisi jangan khawatir ya dok ya. Buat prospek kerja itu sebenarnya sangat luas nih. Terus Ya. juga makin banyak tantangannya. Jadi bisa selain kita di rumah sakit swasta, rumah sakit Bayangkara, kita juga masih bisa ikut organisasi-organisasi gitu ya dok. Ya. Terus juga ada operasi tempur, terus juga bisa ditempatkan di Badan Narkotika, terus juga di Brimob, terus bisa jadi tim dokter kepresidenan, dan juga jadi dokter pribadi wakil presiden. Aduh, keren banget nih dokter Asep. Mungkin sangat Ya. menginspirasi kita semua nih. Ya, siap. Nah, mungkin saya lanjutkan ya dok. Ya. Sebenarnya apa sih impact yang dokter dapatkan saat dokter ini menjadi dokter polisi, seperti dari pengaruhnya ataupun dari manfaat yang dokter rasakan gitu? Oke, jadi saya memang menjadi anggota Polri itu tahun 1993. Jadi awal 93 saya setelah ikut seleksi, ikut pendidikan, diterima menjadi anggota Polri mulai awal tahun 1993. Terus saat itu saya jelas berubah dari asana dokter, seorang dokter sipil menjadi dokter Polri. Dan itu banyak berpengaruh dan memberikan mewarnai tugas dan
fungsi saya sebagai dokter saat itu. Dan akhirnya juga peran fungsi itu saya implementasikan dalam kegiatan saya sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar kediaman kita, jelas lingkungan kerja, dan dalam banyak kesempatan kita senantiasa dilihat, oh ini polisi, oh ini dokter. Jadi memang dua sisi itu tidak bisa dipisahkan seperti dua mata pisau. Jadi kalau pisau itu tajamnya satu, ini tajamnya dua gitu. Ya sebagai dokter, ya sebagai polisi, dua-duanya bisa memberi manfaat yang baik, yang banyak untuk kita maupun untuk masyarakat. Jadi setelah saya selesai pendidikan dokter tahun 93, saya ngikut penempatan pertama saya di Jawa Barat, kebetulan ditempatkan Jawa Barat. Memang awalnya saya ditempatkan di Manado. Dokter Asep nanti penempatan awal di Manado, oh siap. Ternyata dalam perjalanannya, Dokter Asep kan asal dari Bandung, ya saya memang keluarga banyak di Garut. Udah penempatannya di Bandung aja ya, itu alhamdulillah lah, itu nggak jauh-jauh dari keluarga. Itu seperti itu, jadi artinya dinamika penempatan pun sangat berpengaruh dan sangat tergantung. Dan tidak cukup itu, setelah pendidikan dasar, saya ikut pendidikan pemantapan di Sukabumi. Berikutnya juga saya ikutan pendidikan lanjutan kepolisian Terselapa. Berikutnya juga mengikuti pendidikan, sampai pendidikan struktural. Jadi ada pendidikan dasar kepolisian, pendidikan lanjutan kepolisian, ada lagi sekolah kepemimpinan, mungkin setingkat SESPI atau disebutnya itu sekolah pendidikan kepemimpinan. Ada tingkat 2, terakhir saya pendidikan kepemimpinan tingkat 1 atau setingkat Dikbangti. Dan itu saya ikutin. Karena proses itu saya ikutin supaya karir kita juga sesuai dengan waktu kita dan kepangkatan kita. Tapi juga alhamdulillah Polri pun memberi kesempatan kepada kita untuk mengikuti pendidikan spesialisasi. Awalnya saya sangat tertarik dengan spesialis kebidanan, dulu asal kan kebidanan. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya mendapat pendidikan dan beasiswa untuk mengikuti pendidikan spesialis anestesi. Dan tidak ada pendidikan spesialis apapun yang tidak memberikan manfaat. Semua pendidikan spesialis manapun, baik itu yang besar maupun yang kecil, memberikan manfaat untuk kita seperti itu. Dan saya ikuti. Dan alhamdulillah itu saya ikutin, dan beberapa kegiatan tertentu, baik itu kegiatan di pendidikan di dalam penugasan di dalam negeri, penugasan di luar negeri juga saya ikutin, dan itu juga memberikan peluang kita, kesempatan kita, wawasan kita untuk lebih baik lagi dalam tugas dan fungsi kita sebagai dokter di kepolisian. Demikian gitu, Neng Naswa, siap. Oke, makasih dok. Mungkin dari impact-nya tuh sangat banyak ya dok ya. Mungkin juga bisa memberi manfaat yang sangat banyak gitu kan. Selain kita menjadi dokter, kita juga jadi polisi gitu. Oke, makasih dokter Asep. Mungkin setelah ini saya akan bertanya nih. Jadi sebenarnya suka duka dokter Asep selama menjadi dokter polisi itu apa aja sih dok? Jadi suka dukanya ya, memang antara suka dan duka, memang lebih banyak sukanya ya. Ya kadang ada juga sih, kadang-kadang kita dengan di instansi kepolisian itu kita harus siap untuk bisa tour of duty, tour of area. Kita harus bisa siap ditempatkan di mana saja dalam keadaan aman dan tidak aman. Itulah. Jadi itu kan disebutkan suka bisa, duka juga bisa. Artinya kita dalam satu wilayah tertentu yang memang merupakan wilayah yang tidak aman, wilayah konflik, dokter yang lain keluar, kita harus masuk. Nah, jadi itu disebutkan duka bisa, tapi juga tantangan untuk kita. Karena kan kita sudah mentekadkan untuk memberikan dan mengabdikan diri kita untuk tugas kemanusiaan dan pelayanan. Dan ya alhamdulillah sih dengan hal itu saya jalani. Seperti mungkin lebih banyak meninggalkan keluarga, itu pun relatif ya. Asal keluarga kita juga dukung, alhamdulillah. Istri saya juga dokter mata, dan akhirnya juga memahami betul tugas dan fungsi suaminya sebagai anggota polisi. Dan itu makanya
keluarga juga harus mendukung kita, peran fungsi keluarga, mendoakan, mendukung, sehingga ada sinergitas dan kolaborasi yang baik. Penugasan dimanapun, dalam jabatan apapun, kita harus siap. Dan itu merupakan tantangan harus kita jalan. Sekian, siap. Oke, mungkin saya simpulkan. Jadi sebenarnya jadi dokter polisi itu bagi dokter Asep nih sukanya lebih banyak ya dok. Walaupun Ya. ditempatkan dalam keadaan aman, tidak aman juga sebenarnya Ya. karena kita udah meniatkan diri untuk mengabdi gitu ya dok. Jadi Ya. diterima saja gitu. Terus juga harus ada peran penting keluarga yang harus mendukung kita juga ya dok ya. Ya. Mungkin setelah ini saya akan bertanya lagi nih dok. Ya, boleh. Sebenarnya dari dokter Asep sendiri ada nggak sih tips and trick untuk mahasiswa yang tertarik menjadi dokter polisi nih dok? Ya, jadi untuk adik-adik kita nih, mau yang berminat dan mau menjadi anggota Polri, ada beberapa hal yang disiapkan. Jadi yang pertama, ada niatnya dulu, meniatkan diri, saya ingin menjadi saatnya nanti setelah lulus dokter ingin menjadi dokter kepolisian. Jadi otomatis kan fisiknya harus dijaga, latihan olahraga teratur. Dulu waktu saya mungkin 6 bulan, 1 tahun sebelum ini saya udah tiap mungkin rutin habis sholat subuh, saya kadang latihan lari, olahraga rutin. Lari itu saya per hari itu mungkin antara 6 sampai 10 kilo mungkin. Tapi saya suka. Jadi orang lain ngapain lari, tapi justru saya tertarik. Karena bukan hanya untuk kesehatan kita dan kebugaran, tapi juga memang kalau saat nanti siap untuk pendidikan seleksi, kita udah siap. Fisik dijaga, kesehatan dijaga, olahraganya diatur, berat badan juga kan harus sesuai, nanti tidak boleh underweight, tidak boleh overweight. Berikutnya juga tadi olahraganya apa, dari mulai olahraganya lari, kan lari untuk 400 meter satu keliling lapang bola itu harus kurang lebih 6 keliling dalam 2,5 menit. Kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Latihan sit up, push up. Awalnya saya tidak bisa berenang, tapi karena saya mau jadi anggota polisi, saya dipaksa untuk berenang. Dulu saya latihan berenang di SMA 5 Bandung ya kayaknya. Dulu di sentrum, saya lari berenang di sana sampai bisa. Itulah tantangan-tantangan. Berikutnya juga melengkapi hal-hal berhubungan dengan persyaratan. Kan seperti misalnya belajar untuk hal-hal berhubungan dengan kegiatan termasuk bahasa, dan kita harus siapkan. Itu kan tugas kita. Dan diharapkan juga sebaiknya juga IPK-nya juga jangan pas-pasan. Ya minimal di atas 2,75 lah IPK-nya. Sehingga kita kan ke depan bisa untuk S2, bisa untuk S3, kan untuk spesialisasi. Kalau nilainya kurang, sayang nantinya kan gitu. Yang lain-lain lagi insya Allah dalam banyak kesempatan saya akan memberikan masukan juga ke adik-adik, memberi motivasi. Intinya apa? Belajar dan belajar. Kira-kira ujiannya apa, kita pelajari. Ada ujian psikotes, ya pelajari psikotesnya seperti apa. Pahami betul permasalahannya. Termasuk pengetahuan umum. Dan kuasai dan baca masalah di sekitar kita. Karena itu akan jadi ujian-ujian pada saat ujian nanti. Ya, siap. Ada lagi nih, Mas? Oke, mungkin saya simpulkan jadi fisik juga harus dijaga dok dengan sering berolahraga gitu. Iya, betul. Terus kesehatan juga, selain itu juga IPK, akademiknya itu jangan pas-pasan. Jadi selain untuk mendaftar dokter polisi sebenarnya itu juga berfungsi untuk mendaftar spesialisasi juga. Betul. Terus Iya. harus menguasai masalah-masalah di sekitar kita gitu ya dok. Betul. Mungkin nggak kerasa nih dok, udah selesai semua pertanyaannya. Iya, iya. Ya dari 30 menit ngobrol bareng dokter Asep banyak banget nih yang saya pribadi dapat ambil pelajarannya, seperti menjadi dokter polisi ini tuh ternyata bisa lebih banyak manfaatnya gitu daripada kita hanya menjadi dokter saja gitu. Iya.